Yang saya tahu dari banyak orang bahwa BMG ini adalah parasit. Parasit? BMG itu cuma tempat parkir, ya itu benar. Orang penting ini bilang bahwa kita tidak bisa menurunkan dana untuk BMG karena saya masih trauma. Dia menyebut ini sebagai lingkaran yang tidak berkesudahan, vicious circle, lingkaran setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mendukung channel ini, dan bagi Anda yang belum, silakan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di BMG. Alhamdulillah. Perkenalkan, Kanda Muhammad Azman Fajar. Masya Allah, lupa gua. Oke, Kando. Sebelum kita ngomongin dapurnya BMG nih, ya, Kando ya. Ini aku panggil Kando, Be, ya? Iya. Biar lebih akrab. Walaupun usianya mungkin masih di bawah 50 ya? Sama kita nih. 50 lebih dikit. 50 lebih dikit. Ya, oke. Semangat tetap 30. Kando, aku dapat kabar bahwasanya Kando ini menjabat Dirut Perumda BMG. Betul. Dari kawan-kawan, Mas. Mendengar itu menarik karena katanya lulusan Jerman itu orang. Kok benar, Kak? Iya, benar. Karena ini ya, saya kan berasal dari keluarga pendidikan yang suka sekolah. Artinya bapak saya dulu memang rektor di STIT yang kemudian sekarang berubah jadi STAI. Kakak-kakak saya pendidik, saya pun pendidik. Iya, beliau mendirikan dulu. Ya itu akhirnya kita senang sekolah dan sekolah gitu. Karena kan ya barangkali ya pertama sekolah itu penting, yang kedua kita masih bodoh barangkali ya, sehingga orang ya ngasih kesempatan masih bodoh sekolah. Alhamdulillah. Itu S2 atau? Waktu ke Jerman itu ya S2. Jadi MA gelarnya gitu? MA gelarnya ya, jurusan globalisasi dan kebijakan perburuhan. Kok bisa ke sana tuh? Gimana ceritanya, Kak? Jadi dulu, waktu itu aku pernah bekerja di bank Korea, dan aku menghidupkan serikat pekerja atau serikat buruh di Jakarta waktu Krismon 98. Ternyata ketika kami melakukan training untuk mendidik anggota, itu banyak trainer dari Eropa itu tertarik dengan model yang kami manfaatkan. Kemudian direkrutlah aku ke ILO. Apa itu ILO? International Labour Organization. Nah, di situ aku menduduki posisi yang cukup bagus, yaitu National Program Koordinator. Kita bikin program dan sebagainya. Setelah itu program itu kan berakhir karena mungkin pendanaannya dialihkan ke bidang lain. Dan setelah itu dapatlah tawaran, wah sayang kalau kamu udah begini-begini, sekalianlah kuliah soal perburuhan tadi. Akhirnya dapatlah beasiswa tadi. Beasiswa ya? Beasiswa. Oleh perusahaan? Tidak, itu oleh ILO. Oleh ILO. ILO bekerja sama dengan yayasan Jerman, namanya adalah Friedrich Ebert Stiftung. Ya, yang concern pada bidang perburuhan juga. Jadi di situ kuliahnya pakai bahasa Jerman? Mix, karena kita kita diajarkan bahasa Jerman karena kita tidak bisa berbelanja dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu tidak bisa Jerman, pulang baik, kata waktu itu. Ya sudah, mau tidak mau belajar bahasa Jerman. Bisa sekarang? Ya, ich spreche Deutsch. Jangan ngomong itu. Alhamdulillah, ich liebe dich lah. Apa itu? Ich liebe dich, itu kata-kata yang paling umum. Aku cinta kamu. Jadi mengambil concernnya ke soal buruh tadi. Iya, karena dari awal kita concern ke perburuhan, ya akhirnya jurusan itu adalah jurusan internasional yang kita ambil. Terus aku juga baca-baca biodata, sempat ngambil S3 juga nih di Auckland. Nah, iya, setelah itu kan aku melakukan semacam sekolah lagi lah, S3 di Auckland University, ngambil International Development. Di situ kita mengajukan disertasi dengan judul Global Union kalau dalam Indonesia lebih gampang, pergerakan ketenaga kerjaan di
ASEAN setelah pemberlakukan kesepakatan ekonomi ASEAN. Itu. Masih soal berkaitan buruh juga? Iya, karena kan itu dinamika ketenaga kerjaan, artinya perburuhan. Karena tadinya aku nyingok bahwa di Eropa, setelah Uni Eropa bersatu, buruh itu bebas kemana-mana. Itali bebas masuk Jerman, Jerman bebas masuk Belanda, Belanda bebas masuk ke negara-negara lain. Itu Uni Eropa kan? Itu Uni Eropa. Sepertinya setelah penyatuan ekonomi ASEAN, kupikir wong Indonesia bebas begawe di Malaysia, wong Malaysia akan begawe di Vietnam, wong Vietnam akan begawe di Thailand. Ternyata berdasarkan temuan, ada beberapa hal yang membuat kita tidak berjalan lancar seperti di Eropa. Pertama adalah disparitas penghasilan. Kalau di Singapura katakanlah gaji orang 80 juta, di sini cuma 8 juta. Ya, betul. Ya kan? Itu temuannya ya. Iya, yang kedua tidak ada common denomination, artinya tidak ada uang bersama. Eropa punya euro, kita masing-masing. Oh, iya. Kita ada baht, ada rupiah, ada dolar, ya kan? Yang ketiga, budaya. Budaya kita kan makan ndak makan kumpul. Iya dak. Nah itu yang menghambat uang-uang kita. Aku udah galak ke Vietnam ngapa gawe? Mak lah sama anak bini, sama keluarga kan. Nah itu 3 hal yang paling tidak menjadi penghambat lancarnya program itu tadi. Penyatuan ekonomi. Kalau soal misalnya selera makan enggak selera makan yang tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Oh, jadi selesai S3-nya? Nah, sebelum COVID itu aku diminta untuk inaugurasi ke Auckland University. Tapi karena semua perbatasan ditutup, paspor visa tidak dikeluarkan, itu kan akhirnya terhambat. Nah, kakak kan sudah melalang buana nih. Sempat juga di Jakarta ya. Berkarir di situ. Apa namanya? Ya, mencari penghidupan lah kan? Mencari penghidupan, ya. Ikut berpolitik juga dalam menggolkan seseorang. Iya. Nah, kenapa? Kapan persisnya Kando pulang ke Batu Raja? 2018 aku tuh menghadiri pernikahan ponaan. Kemudian aku melihat Batu Raja. Wow, Batu Raja ini sesuatu yang masih bisa diolah. Wow. Ya. 2019 aku balik dan ada kesepakatan dengan kawan, salah satu pengusaha Muslim di bidang perikanan laut. Dia bilang di Bogor, karena kami satu grup, nama grupnya Linkers. Ya kalau memang kamu peduli Batu Raja, kenapa tidak menjadi bupati? Akhirnya saya bilang, cuma syaratnya satu, dia bilang, saya ingin dari calon independen. Alasannya adalah waktu saya pegang Bang Faisal Basri, ekonom nasional itu, untuk independen tembus jadi calon di Jakarta. Akhirnya setelah berbagai macam pertimbangan kami okekan. Persoalannya kemudian saya tidak mendapatkan partner. Si A tidak berani, si B belum berani, si C nanti dulu, si D belum siap. Akhirnya ada satu orang yang datang tapi tidak bagus, tidak kredibel. Saya putuskan tidak jadi dengan dia. Baru kemudian ada lagi perempuan bekas wakil rakyat di sini yang ngajak. Udah sepakat mau maju, saya siap membiayai, orang di Jakarta siap membiayai, tapi dia ditelepon oleh almarhum Edi Yusuf karena dia dekat. Iya. Yang mengatakan, ya janganlah, kasih kakak kesempatan. Oh, itu yang 2020 kemarin? 2019-2020. Iya, pilkada itu. Akhirnya dia mundur, saya tidak punya kawan. Oh. Gitu. Sempat juga? Sempat, ya. Baru ketahuan loh? Ya, saya tutup rapat-rapat. Ya, ini. Oh, terus? Iya. Artinya itu awalnya? Itu awal balik, ya. Kemudian setelah itu kan COVID, nggak baca lagi balik ke ke Pulau Jawa. Jadi saat ini Kando beserta keluarga sudah hijrah secara keseluruhan? Udah hijrah secara keseluruhan ke Batu Raja. Lah jadi wong sini lagi. Ya. Nah gimana nih Kak? Perasaan kakak ketika sudah melalang buana kemana-mana, pada akhirnya balik kampung nih? Pertama senang. Ini supaya orang-orang yang mungkin kuliah di luar sana, yang mungkin berpikiran ngapain pulang kampung, ini perlu dijelaskan nggak? Iya, senang. Pulang kampung tuh senang. Jadi setelah aku balik ke Jakarta, ilmu kita kepake. Banyak lembaga yang ngajak, banyak organisasi yang ngajak kan. Kita bekerja di situ. Saat aku memutuskan balik baiklah ke Batu Raja, itu ya sesuatu hal yang sebetulnya lebih enak lagi di dusun kita dewe, nak ngapo-ngapoi baik kita pacak, itu kan segala kesempatan ada. Nah persoalan sebetulnya adalah ini,
Sebetulnya kawan-kawan di Jerman, di New Zealand, di Australia, di Soviet itu bukannya udah galak balik. Tapi karena Indonesia ini memberlakukan single passport. Jadi kamu pilihlah, kalau na Indonesia balik kaget. Kalau kamu udah galak Indonesia jadilah wong sano. Oke. Nah ini membuat mereka yang sudah begawe mapan di negara itu jadi tidak balik. Dia pengen balik padahal. Berbeda dengan India. India negara itu memberlakukan boleh 2 paspor. Kalau kamu sedang jadi orang Australia, ambillah 2 paspor. Paspor Australia dan paspor India tetap. Tapi ketika kamu menjadi penduduk Australia, kamu tidak boleh menjadi presiden di India. Setelah kamu pulang, pada saat kamu siap, tua, kaya, dan sebagainya, sudah melepas Australianya, boleh jabatan-jabatan publik dan politik tadi kamu pegang. Kalau kita tidak, no, Indonesia orang asing. Akhirnya ya lemak di situ lah, begawi di BMW lah, begawi di Lufthansa dan sebagainya. Dia sayang melepaskan itu karena di Indonesia belum tentu ada pekerjaan yang cocok buat dia. Faktor itu ya. Salah satunya itu. Bukan oleh karena ada perasaan malu aku sudah sekolah tinggi-tinggi kok balik dusun. Tidak juga. Kira-kira menurut Kando? Tidak juga. Tidak ada juga ya? Tidak juga. Jadi ini perlu sedikit dijelaskan kepada pemirsa Begesa mungkin Kando yang kawan-kawan kuliah kalau dia pun tamat mau balik ke dusun. Jadi ya harapan kita sih memang ya sejauh Anda merasa negara Anda masih membutuhkan Anda atau ingin berbuat sesuatu untuk negara ya balik. Gitu. Tapi saya juga berharap suatu hari pemerintah memperbolehkan 2 paspor. Iya. Sekarang kita masuk ke soal BMG nih Kak. BMG. Sebelum Kakak menduduki jabatan di Rut BMG ini Kak, bayang-bayang Kakak itu seperti apa nih BMG ini? Ya, awal-awal dengar BMG itu saya ya cuma teringat BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya. Itu yang saya tahu. Itu bayangannya? Iya. Oke. Nah, kebetulan saya ada di grup namanya Raja Goes. Oke. Direktur sebelum saya itu Mas Sulis itu teman. Di Jakarta saya udah kenal, di sini kenal, dan dia adalah BMG. Dia terangkan BMG. Bahwa BMG itu adalah Batu Raja Multi Gemilang. Ya, tidak ada ketertarikan untuk bekerja di sini karena saya waktu itu adalah dosen, ngajar, happy kan dengan pekerjaan itu. Terus akhirnya saya mulai tahu BMG ketika ada kawan, BMG itu tidak ada direkturnya, Mas Sulis meninggal. Tahun berapa tuh? Ya? Tahun kemarin? 2 tahun lalu. Meninggal. Oke. Kemudian BMG ini dipegang oleh PJ, yaitu bergantian kan, asisten 1, asisten 2 di Pemda. Beberapa hari sebelum hari H, kawan tersebut meyakinkan, udahlah kau profesional lah balik dusun, bantu-bantulah BMG. Siapa tahu BMG pacak bergerak. Mulai aku belajar soal BMG itu apa. Oh, ternyata BMG adalah BUMD. Batu Raja ada 4 BUMD. Ya. PD Pasar, PDAM, BPR, dan BMG. Dan setelah saya pelajari, oh dia berdiri pada tahun 2011. Ternyata sudah cukup lama dengan bidang-bidang yang cukup banyak. Nah, karena kawan tersebut beberapa kali datang, meyakinkan bahwa daripada BMG tidak berjalan, sementara kita mempunyai semacam harapan pada BMG, cobalah ikut UKK. Akhirnya ya memenuhi persyaratan-persyaratan dan aku ikut UKK. Ujian untuk ujian untuk itu tadi ya. Kompetensi dan keahlian. Ya, itu yang pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata ini adalah BUMD atau Perumda yang multi usaha. Nah, ketika Kakak duduk di sini, apa sih yang Kakak ketahui tentang progres BMG selama ini? Nah, yang saya tahu dari banyak orang bahwa BMG ini adalah parasit. Parasit? Dia dianggap menghabiskan uang dari pemerintah, miliaran gitu. Setelah saya pelajari, ternyata BMG ini berdasarkan ini Perda. Dan Perda yang diperbaharui pada tahun 2021. Ternyata
penyertaan modal pemerintah itu seharusnya 10 miliar untuk menggerakkan bidang-bidang usaha yang ada di BMG. Tapi ternyata uang itu baru turun 1 kali pada tahun 2013 dan jumlahnya itu hanya 2 miliar. Jadi sampai saat ini penyertaan modal dari pemerintah itu masih ada 8 miliar Sisa yang belum turun. belum turun. Terus dari segi bisnis, kalau pemerintah menurunkan 2 miliar dan itu bisa bertahan sampai hari ini 10 tahun, itu artinya sebetulnya perusahaan ini sangat irit karena dia hanya menghabiskan 18 juta rupiah sebulan. Bayangkan saja kalau dari tahun 2013 sampai hari ini 2023 itu duit yang dikeluarkan per bulan itu kecil sekali. Cuma belasan juta, mungkin bisa jadi kurang dari 18. Dan sekarang masih tersisa duit itu 4 juta rupiah. Kebutuhan per bulan itu untuk apa? Nah, dulu waktu itu saya melihat bahwa BMG ini kan begitu banyak bidang yang harus dibiayai dari uang tersebut. Persoalannya uang 2 miliar itu ternyata habis untuk biaya-biaya operasional seperti dinas luar, seperti membuat perizinan yang lumayan mahal di bidang batubara dan sebagainya. Hingga kemudian karena tidak pernah profit walaupun pernah sukses di bisnis penggalian pozolan. Pozolan itu bahan untuk membuat semen. Yang kemudian berhenti karena kebijakan itu tidak lagi dikeluarkan oleh provinsi melainkan oleh pusat. Orang melihat bahwa BMG ini menjadi beban karena tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghabiskan uang yang terus-menerus setiap tahun digelontorkan. Nah, itu anggapan masyarakat. Ternyata tidak. Artinya apa yang disebut oleh anggapan awal sebagai parasit dan hanya menghabiskan anggaran miliaran untuk operasional, kakak sepakat tidak? Tidak sepenuhnya sepakat. Tidak sepenuhnya sepakat. Karena cuma turun 2 miliar dan bertahan sampai hari ini. Walaupun tinggal 4 juta. Tapi pernah tidak ada kontribusinya nyata bagi PAD? Nah, waktu itu tambang pozolan itu untung sebenarnya. Tapi karena dari ke tahun ke tahun BMG ini merugi, tidak bisa menyetorkan uang tersebut ke PAD. Dia dipakai untuk menutupi kerugian-kerugian pada tahun sebelumnya. Kalaupun kemudian ada tanggapan dari masyarakat bahwa BMG itu cuma tempat parkir, ya itu benar. Karena setelah saya ketahui, saya pelajari siapa Mr. X. Oh, ternyata dia masih saudaranya bupati. Siapa si Mr. Y? Oh, masih temennya si ini. Bahkan terakhir yang almarhum itu adalah adik ipar dari wakil bupati. Jadi ketika masyarakat mengatakan itu kan tempat nongkrongnya saudara-saudara pejabat, itu benar gitu. Benar. Dan itu memang benar, masih ada hubungan. Tempat nongkrong-nongkrongnya orang-orang dekat pejabat. Iya, padahal menurut peraturan apabila ada garis antara katakanlah pemegang kekuasaan dengan saudara-saudaranya terus baik vertikal maupun horizontal tidak bisa menjadi direktur. Kakak ada kedekatan tidak sekarang dengan penguasa sekarang? Saya ini orang baru stok lama. Jadi 30 tahun saya merantau, ketika saya pulang saya ikut UKK yang murni. Iya. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan profesi saya itulah yang membuat bupati kemudian memilih di antara 5 orang yang waktu itu mencalonkan diri. Jadi murni tidak profesional. Ya, profesional. Saya tidak ada kedekatan dengan pejabat di sini. Karena dianggap parasit tadi kabarnya sempat ada ini Kak ya, sempat BMG ini sempat kabarnya ingin nggak usah lanjut lah. Benar nggak? Jadi ada di media dan juga pembicaraan bahwa sudah sering kali yudikatif diminta supaya legislatif meminta supaya lembaga Perumda ini dibubarkan saja karena tidak ada gunanya. Terus lembaga ini cuma melakukan bisnis percaloan dan sebagainya. Ya itu memang muncul karena memang tidak ada hal-hal yang dilakukan yang signifikan untuk masyarakat oleh BMG ini. Nah, akan tetapi mungkin karena pertimbangan saat ini membuat BUMD tidak segampang zaman dulu, akhirnya BUMD kita tetap dipertahankan ada, walaupun tidak diberi makan. Ya, artinya tidak ada uang yang diturunkan untuk BMG.
Jadi sejak 2022 kakak jabat? Sejak tahun 2022 saya menjabat, itu posisi keuangan itu tinggal 30 juta. Staf saya sudah tidak digaji. Sejak berapa Akhirnya sudah beberapa bulan lah, sudah cukup lama. Buset. Apa kak yang menjadi, apa memang masih ada ketidakpercayaan terhadap BMG ini sendiri atau bagaimana? Iya, jadi saya merasa itu tetap ada. Itu terbukti ketika saya melakukan paparan. Waktu itu semua BUMD dipanggil untuk paparan RKA, Rencana Kerja dan Anggaran. Pada Bupati? Ya, Oke. saya melakukan paparan di situ. Ya, paparan saya ya seperti yang ini. Ini adalah paparan saya, bisnis yang akan kami lakukan. Kemudian setelah selesai itu kan ditanggapi. Ada 2 penanggap yang sebetulnya cuma 2 penanggap yang kontra terhadap ini. Pertama, dia mengatakan bahwa orang penting ini bilang bahwa kita tidak bisa menurunkan dana untuk BMG karena saya masih trauma dengan direktur-direktur sebelumnya. Ini orang dalam atau orang Ya, eksternal? orang dalam lah, orang pemerintahan. Orang pemerintahan, oke. Ya. Karena ya itu tadi, ada duit, kemudian tidak jadi apa-apa. Dia trauma dengan Oke. direktur-direktur sebelumnya. Saya mau protes gimana? Kenyataannya begitu? Kenyataannya orang sebelum saya begitu. Ya. Tapi sebaiknya kalau trauma itu kan persoalan pribadi. Ya. Kalau Anda trauma, pergilah ke psikiater untuk berobat, mengobati trauma Anda gitu. Itu kalau trauma, ya kan? Jadi jangan jadikan alasan trauma untuk menghalangi kemajuan perusahaan yang notabene-nya akan memberikan sumbangan kepada PAD dan juga untuk memberikan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, yang kedua, orang penting juga yang bilang bahwa kita belum bisa memberikan tambahan dana kepada pemerintah, kepada BMG, karena BMG harus berjalan 6 bulan dulu bisnisnya, baru kita tambah. Nah, ini kan dalam konsep Gunnar Myrdal, dia menyebut ini sebagai lingkaran yang tidak berkesudahan, vicious circle, lingkaran setan. Ya. Kalau misalnya dengan modal 4 juta kami ingin membuat usaha, kami kesulitan. Kalaupun kemudian dana itu hanya akan diberikan 6 bulan kemudian, bagaimana kami membuat usaha untuk kemudian setelah 6 bulan baru akan dibantu? Dari mana? Nol. Tidak dibantu dari sekarang kami tidak jalan, dibantu setelah kami jalan percuma. Kami sudah jalan kok misalnya. Untuk apa lagi dibantu? Akhirnya ini menjadi lingkaran yang tidak berkesudahan. Nak mulai katik duit, pemerintah tidak pacak nambah kalau kita tidak mulai. Nah, Tapi wajar nggak trauma itu sebenarnya? Karena kan sekian tahun memang begitu kan? Jadi kalau saya berkaca dari UKK kemarin, seharusnya trauma itu dihilangkan. Karena saya tidak ada hubungan sama sekali. Saya bukan adik pejabat. Saya bukan saudara si A, si B, si C. Saya datang, kemudian saya punya visi, saya ajukan program, saya diwawancara, dan saya lulus gitu. Artinya kan kita harus memandang dari kacamata sama-sama, oke, ini era baru di mana kita harus memulai segala sesuatunya dari nol. Nah, kapan ya akan memulai kalau modelnya begini? Ya, kapan akan memulai? Akhirnya kami memulai dengan bisnis yang tidak memakai dana pemerintah. Apa? Kami memulai bisnis pariwisata. Oke. Jadi kami buatkan paket-paket pariwisata seperti pariwisata ke Gua Putri. Gua Putri, Belanting, ke sana ke Klumpang, kemudian ke Ranau, ke Pagaralam dan sebagainya. Ini gimana nih polanya tuh? Jadi ini adalah agen perjalanan wisata. Jadi misalnya kawan-kawan dari kantor mana atau kawan-kawan dari perusahaan mana pengen ke Pagaralam, kami akan mengorganisir itu. Misalnya biayanya 500 misalnya. EO lah tanda kutip. Ujung-ujungnya. Oh. Oke. Kenapa harus kami lakukan? Karena salah satu bidang kami adalah kepariwisataan. Masuk juga. Masuk. Ini ya paling tidak ya bisa membantu kami membeli kertas, tinta. Sudah jalan nggak ini, Kak? Jalan. Jadi pakai nama apa tuh? Sangat Biro travelnya pakai nama apa? Gemilang Wisata. Gemilang Wisata. Gemilang Wisata. Nah, kita punya Artinya Gemilang bikin Wisata. lagi legalitas di bawah BIG Nah, ini. berdasarkan Perda tahun 2001 nomor 3 tersebut, bidang usaha kita ini ada 6. Oh. Yang pertama adalah pertambangan dan energi. Oke. Yang kedua adalah industri dan perdagangan. Yang ketiga adalah pengelolaan aset. Ya. Yang keempat adalah kepariwisataan. Yang kelima adalah pertanian,
perkebunan dan kehutanan, serta perbengkelan dan transportasi. Oke. Bidang-bidang itulah yang saya coba untuk hidupkan. Jadi yang bisa dikerjakan sekarang dengan modal 0 tadi, Yang duitnya dari uang. Pariwisata misalnya, kamu nak ke Ranau ya bayar 100. jadi ini semacam pembuktian loh Kak bagi Kakak ya? semacam Kira-kira. pembuktian ya. Buat saya ini sih Tantangannya. peluang gitu. Peluang bahwa dengan banyaknya aspek atau bidang bisnis yang bisa diusahakan, perusahaan ini jauh lebih bagus daripada yang hanya menangani satu bidang. Artinya tidak Ada menciutkan nyali Kakak? Tidak menciutkan nyali saya. Life must go on. Iya. Ever onward, never retreat. Maju terus pantang mundur. Oh itu ada di situ ya? Ya, jadi itu yang kami lakukan. Sebetulnya ada harapan di bidang pertambangan dan energi karena sejak 2018 Pertamina Hulu Energi itu sudah beroperasi di daerah Ulak situ kan. Ya, Peninjauan. Ternyata kan ada keputusan, ada peraturan lah bahwa daerah yang dijadikan lokasi untuk pertambangan atau dieksploitasi atau terlibat dalam proses tersebut itu berhak mendapatkan partisipasi interest sebesar 10%. Jadi perusahaan Pertamina Hulu Energi itu harus memberi 10% dari uang yang dia dapatkan. Kami sudah ngurus itu. Bekerja sama Artinya dengan menanamkan modal maksudnya? Nggak perlu? Iya, seharusnya menanamkan modal. BMG menanam modal? Iya, tapi modal itu ditalangi Oleh? PT SEG Sumatera Energi Gemilang. Peraturannya kan adalah harus ada perusahaan di provinsi yang ditunjuk gubernur. Oh iya. SEG ditunjuk oleh gubernur. Kita SEG kesana. harus bermitra dengan kami. Dan ternyata Muara Enim juga harus kebagian. Karena dia juga menjadi ada wilayah yang menjadi reservoir. Sedikit tapi penting gitu. Akan dibagi 3. Kami sudah tanda tangan kontrak, sudah bersepakat bahwa kami akan ke Jakarta melakukan due diligence terhadap Pertamina Hulu Energi supaya yang 10% tadi turun, akan dibagi 3. Itu akan dilihat berapa persen kita dapat, berapa persen Palembang, berapa persen Muara Enim. Kenyataannya? Nah, kenyataannya sekarang sudah tinggal due diligence ke Jakarta. Setelah itu insya Allah akan turun kalau semuanya lancar. Barangkali di awal-awal 2024. Itu sejak kapan tuh digagas barang itu? Jadi ketika 2018 mereka beroperasi, di 2020-an itu sudah mulai digarap, dijajaki. Cuma waktu itu ternyata prosedurnya salah. Dari kita? Dari Palembangnya sendiri, dari PDPDE waktu itu kan, Pak siapa Wawan kalau saya tidak salah. Nah sekarang prosedur itu dibenarkan, beberapa alur sudah diikuti, dan tahun ini, awal-awal tahun ini kami harus ke Jakarta. Itu hanya menunggu undangan dari Jakarta, dari Pertamina Hulu Energi. Jadi Kak, 2011 sampai sekarang, lagi-lagi saya ingin menegaskan dalam pertanyaan saya, belum ada kontribusi? Dari BMG? Dari BMG? Ke pemerintah? Ya. Untuk PAD belum? Untuk PAD belum? Untuk PAD belum, karena uangnya itu kepakai untuk menutupi kerugian-kerugian dan sebagainya. Iya. Nah, sekarang Kakak duduk di sini nih. Taruhlah gebrakan awal itu. Seoptimis apa Kakak bisa memberikan kontribusi, ya katakanlah secuil bagi daerah melalui nol modal ini? Iya. Saya optimis karena ada 6 bidang yang sangat potensial tadi. Nggak ada konstruksi ya? Konstruksi nggak ada ya? Tidak ada. Saya optimis. Kenapa begitu? Karena pariwisata. Saya pernah mencoba pariwisata. Salah satu yang saya lakukan adalah menjadi ketua camper van. Saya ngajak orang dari Palembang, Lampung, Pagaralam, Lahat untuk camping di Mendingin. Saya hanya memberi uang 1 juta rupiah, bikinkan WC. Ternyata Mendingin maju. Ya. Dia mendapatkan banyak uang gitu. Akhirnya saya berpikir, oke, dari segi pariwisata saya mau membuat wisata agro karena di Batu Raja belum ada. Petik makan, bawa balik bayar. Ya kan saya sempat ngincer satu tempat di sana tapi belum dapat tanah itu. Petik Akhirnya makan apa nih? misalnya ada semangkok. Petiklah sebanyak-banyaknya kau makan, paling siko. 2 lah hebat. Apel Malang lah. Yo, pecah di agrowisata Kusuma. Ya. Nah, saya optimis itu bisa jalan.
Walaupun ada yang berpikir, wong nih masih mikir ke besok makan apa, tidak mungkin dia berwisata. Nah, itu. Faktanya tidak. Orang berwisata karena dia jenuh. Kalau kita tarik ke tahun 1961, pada saat rakyat masih makan bulgur, campuran antara beras dengan jagung, ternyata Soekarno membangun Monas 1961 pada saat rakyat masih lapar. Untuk apa? Jakarta perlu sesuatu yang monumental. Dibangunlah Monas. Apakah dia mengharapkan orang Baturaja ke situ? Tidak. Orang Batak ke situ juga tidak. Orang Sulawesi tidak. Tapi dia berharap orang luar negeri pada datang ke Indonesia dan tahu Indonesia. Itu yang saya inginkan ketika kita tidak punya agrowisata, kita harus bikin. Jangan pikirkan orang kita tidak berwisata, tapi saya bisa narik orang dari Lampung. Visinya jauh ke depan maksudnya. Visinya harus ada gitu. Oke. Yang kedua misalnya dari industri dan perdagangan. Saya berencana membuat AMDK, air minum dalam kemasan. Oke. Karena Baturaja dibelah oleh sungai. Banyu kita mereknya Kristalin, Alfa, terus Winro, yang notabene-nya berasal dari, ya Aqua juga kan, berasal dari Prabu Mule, berasal dari Palembang, berasal dari Muara Inim. Kenapa tidak kita buat sendiri? Setelah saya pelajari, harga mesin itu di bawah 1 miliar kok. Sumber air kita bagus. Pemasaran kita bisa belajar dari pesantren di Madura. Betul. Yang berhasil menjual 2.500 box per hari. Nah, ini masih sangat mungkin. Iya ya. Dan itu akan menjadi local pride. Untuk apa kita minum Aqua yang keuntungannya dibawa ke Perancis? Lebih baik kita minum air minum buatan BUMD kan? Nah, itu. Kemudian ada hal lain. Kawan-kawan berkata bahwa, aduh yang sudah bisa menghasilkan duit nih Kak, kelola aset. Aset itu adalah Berupa? gedung kesenian, Oke. Termasuk ini? SKB, termasuk Hotel Baturaja, terus lagi Islamic Center, terus lagi Mes Oku. Mungkin lahan tidak terpakai. Bisa Apanya? nggak? Lahan nggak terpakai. Kalau aset itu lebih pada bangunan. Oh, bangunannya. Dan itu sebetulnya penunjang pariwisata loh. Dan itu memang ada peluang kemungkinan untuk BMG mengelola. Nah, berdasarkan kepres, Ya. salah satunya adalah pengelolaan aset. Selama ini aset masih dipegang oleh Pemda. Nah, teman saya juga bilang, salah satu dari kawan saya, Reza, itu adalah komisaris di Jakarta Propertindo. Gedung-gedung bernilai ekonomis di Jakarta itu dikelola oleh Jakarta Propertindo, tidak oleh kantor Pemda. Oke. Jadi mereka menghasilkan uang dari situ. Iya sih. Begitu juga Palembang. Gedung-gedung itu dikelola oleh PT Perumda juga sebetulnya, bernama Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Mereka yang mengelola itu. Oke. Nah, kalau kami berniat mengelola itu juga, tapi sudah pasti kita tahu bahwa ketika itu sudah dipegang oleh bagian tertentu di Pemda untuk memberikan kepada kami, pertama mungkin mereka trauma. Yang kedua mungkin ya enak juga mengelola uang masyarakat dari sektor itu. Itu. Ya pahitnya kami pernah diusir dari kantor ini gara-gara presentasi tentang itu. Pernah. Ya, maksudnya? Iya. Jangan berkantor di sini. Iya, anak buah saya ditelepon. Bawailah barang kamu, uang itu nak dipakai. Sudah, kata ini kan anak buahku kan. Kami tidak di situ lagi. Dia pikir masih waktu di kantor Pemda. 3 hari kemudian didatangi ini dengan alasan nak dipakai untuk ini tertentu. Sampai akhirnya saya minta bantuan dari kawan-kawan. Kebetulan ada kawan dari Komisi 3 berkunjung. Aku cerita, wah kami harus pindah kantor lagi. Kemungkinan garasi rumahku ku jadi ke kantor. Ngaponya? Ya kami diusir. Nama mana lagi? Dia telepon orang tersebut. Orang Pemda nih? Ya orang di sana lah ya, di kantor Pemda lah. Ya, pejabat lah kira-kira. Ya, dia telepon pejabat tersebut. Dan pejabat tersebut mengatakan, enggak akan mengambil. Itu salah paham. Selesai persoalan. Gitu. Jadi kalau ditarik benang kusutnya ini, hambatan-hambatan ini banyak gak ya? Banyak, hambatan banyak. Untuk memajukan barang ini. Ya, misalnya begini, saya bertemu dengan Pak Firdaus, PMD, teman saya, sebangku. Dari SD saya udah berteman, SMP juga, SMA juga. Saya bilang, untuk AMDK saya akan mengajak kepala desa dan BUMDes untuk setor modal. Tidak usah banyak-banyak, 100 desa atau barangkali cuma 43 BUMDes, setor modal, kita bikin AMDK. Saham 60% buat kalian, 40% untuk kami.
Oke, saya akan kumpulkan mereka untuk presentasi soal AMDK kan, karena mereka akan menjadi distributor tersebut di desa-desa. Hambatannya adalah untuk mengumpulkan orang tersebut, kami harus membayari snack, makan siang, mungkin ongkos. We don't have that money, kami nggak punya uang, batal. Itu akhirnya kita tidak jadi melibatkan Kades dan Bumdes tadi, tapi harus mencari uang sendiri. Pernah itu proposal bagus, sudah meluncur ke Jakarta. Ada yang mau. Persoalannya adalah tempat yang kami incar di kantor sana, Jalan Kapten Anwar Sastro, itu tidak diberikan kepada kami. Akhirnya orang tersebut ya kalau belum ada tempat kaget dulu baik. Kita ini nak pasti mau bisnis urung kan? Oke. Itu. Terus lagi yang simple, ada kawan kita yang bersedia bekerja sama. Ya sudah, untuk nalangi kebutuhan bulanan kita pindahkan Pertashop. Dia punya 2 Pertashop, 2 nozzle, satu untuk diesel, satu untuk bahan bakar ini kan, Pertamax. Dia sudah bersedia. Saya sudah minta surat sama Bupati bahwa saya akan pakai lokasi itu. Ternyata ya lokasi tersebut tidak bisa dipakai, tapi anehnya pejabat dari BKAD itu memberikan tempat yang berbeda dari yang kami minta. Yaitu di belakang kantor Pemda. Itu nggak akan jalan, karena tidak mungkin di jalan kecil ke arah Bukit Balau itu dibangun Pertashop. Pertashop harus di pinggir jalan utama. Akhirnya itu tidak jadi kami bangun. Waduh. Kan sayang. Ya, yang mah itu. Artinya kami sebetulnya berpikir, ya sudah kalau kamu udah pacak ngenjuk duit, tolong bantu dengan kebijakan yang tegas. Nah itu. Kemudahan birokrasi ya? Iya. Jadi kapan Kak kira-kira Kak akan BMG ini dapat apa ya, bisa dikatakan bangkit seperti sedia kala untuk enak berpikir, enak bekerja, ya dalam hal ini kan kapan lagi ini akan digelontorkan ya, paling tidak untuk operasi, lagi-lagi operasional bicara. Ya oke. Jadi kebetulan ini kan karena katakanlah aku agak aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, suatu kali aku ketemu pada saat reses Kak Usman dari Golkar itu. Oke. Ya. Jadi di situ ada kawan-kawan Komisi 3 ya nanya, "Mana Pak Dir?" Ya kau cerita ke, "Kami ada duit sama ini. Tidak cukup buat modal, bahkan itu tidak cukup untuk membayar BPJS karyawan kami." Akhirnya ya sudah katanya, "Mak Mano, kalau kamu sekali waktu datanglah ke kantor kami, utarakan apa persoalan kamu." Datang aku ke Komisi 3 mengutarakan persoalan ini, bahwa dari kacamata bisnis kami itu namanya bangkrut. Bangkrut adalah kondisi di mana perusahaan tidak punya uang dan tidak bisa beroperasi. Aku nyatakan itu. Terus kalau kami bangkrut, sayang sekali karena PT SEG dari Palembang sudah datang ke sini untuk ngurusi yang minyak tadi, yang 10% saham. Tapi persoalan kami adalah jangankan untuk biaya A, B, C, D, untuk beli stationery saja kami tidak punya uang. Kemudian saya membeberkan program kerja kami seperti ini. Kami sektor real yang kami hidupkan, AMDK, kami akan menyerap tenaga kerja dari situ. Kemudian manajemen aset, kami bisa menggandakan penghasilan dari apabila misalnya sewa untuk gedung kesenian 10 juta, sewa itu kalau kami buatkan paket itu kan bisa berubah jadi 70 sampai 100 juta per paket, 1000 orang, 1500. Kemudian yang ketiga dari pariwisata, kalau kita membuat sebuah tempat didatangin orang, barangkali memang uang masuk cuma 5.000, tapi orang makan satu keluarga itu 100.000. Jadi kan itu yang kami lihat. Lantas soal perdagangan juga begitu. Sayang kalau akses-akses ke Jakarta yang sangat bagus itu tidak jalan. Nah, maka dari itu kawan-kawan akhirnya mendukung. Ya sudah, tidak masuk akal kalau misalnya pemerintah mengharapkan PAD tapi tidak menyertakan modal. Nah, jadi kami berharap setelah kami membuat kajian bisnis, salah satunya tentang AMDK dengan salah satu universitas, pemerintah atau legislatif sudah bisa membuat anggaran-anggaran yang barangkali bisa dimasukkan ke kami untuk memulai itu. Pernah tidak Kak dalam beberapa waktu ini atau ke depan mungkin Kakak akan lebih meyakinkan lagi pemerintah daerah terkait
penyampaian atau paparan yang disampaikan kakak ini mampu tidak ke depan meyakinkan pemerintah daerah? Jadi sebetulnya ini sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Buktikan dulu, kamu tulah jalan. Oke. Kami buktikan, kami Pragmatis jalan. tadi. Iya, kami jalan walaupun yang kami dapatkan cuma 500.000 dari upaya kami menggalang itu tadi. Tapi sebenarnya dampaknya itu ada juga penyusutan job-job di sini ya. Dari dulu mungkin ada 3 direktur, sekarang cuma 1 ya? Betul. Waktu itu ada 3 direktur, direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, dan 5 orang staf. Oke. Dengan minimnya keuangan, maka Bupati hanya sebagai PMD, kuasa ini ya, pemegang modal, itu hanya mengangkat 1 orang direktur. Dan staf yang kami 4 orang saya pertahankan. 1 orang mundurkan diri karena dia hanya yang ini ya, jabatannya cuma sebagai office boy yang tidak terlalu dibutuhkan. Oke. 4 orang ini ya dipertahankan. Kenapa? 1 orang dia mengenal betul persoalan hukum. Yang kedua, dia sangat paham tentang bagaimana pelaporan perempuan. 2 orang lagi sangat lincah di lapangan. Jadi ini harus dipertahankan tidak hanya karena mereka pintar, tapi mereka loyal. Dan berguna sekali. Dan berguna. Tanpa mereka, kita seperti menghadapi kertas kosong, nggak tahu kan harus nulis apa. Oke. Nah, loyalitas inilah yang saya hargai. Jadi sempat saya bilang, udah, ini seperti air hujan di musim kemarau. Walaupun dikit, ambillah dulu gaji kamu 2 bulan ini. Dapatlah gaji 2 bulan, terus bayarlah BPJS. Artinya kakak tak mempertahankan yang lama nih, staf-staf. Iya. Artinya tidak aji mumpung, oh ya masuk ponakan aku. Tidak terpikir seperti itu. Tidak, teruji, mereka sudah teruji. Oh. Sudah teruji. Kapabilitasnya lumayan bagus. Kan kalau pengetahuan bisa di-upgrade. Iya, betul. Iya kan? Skill bisa diasah. Iya. Sekarang kakak bergaji nggak sih, Kak? Alhamdulillah. Saya minta, kalaupun belum bisa digaji sekarang, dirapel baik kaget. Jadi belum. Jadi ya makan siang kita sebatas roti-roti dulu. Aman mulut asam, makan permen dulu. Masih betah, Kak? Masih bertahan, Kak, kira-kira? Iya. Kalau saya sesuai dengan komitmen awal. Jadi ya oke, saat ini memang kita udah kasih duit, tapi itu bukan berarti kita mundur, tidak. Kita maju terus. Oke. Ya kan? Karena vibrasi positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Kami sangat yakin dengan itu. Yakin ya? Iya, yakin sekali. Ya buktinya ini kawan-kawan dari DPR yang dulu anti sekarang tidak anti kan? Betul. Dan mereka sudah mau membantu melalui barangkali anggaran perubahan atau barangkali ada duit-duit yang bisa digeser, ya sudah kami sokongan baik. Ya who knows? Iya dak. Kita masih sangat optimis. Optimis ya? Optimis ya. Oke, terakhir Kak, apa nih Kak? Mungkin yang menjadi harapan atau masukan lah bagi pemerintah daerah, silakan kembali diyakinkan untuk terakhir kalinya. Harapan kami untuk pemerintah daerah itu sebetulnya pemerintah daerah, terutama lembaga-lembaga eksekutif ya, itu tidak memandang BMG ini sebagai anak tiri. Oke. Jadi kalianlah yang melahirkan BMG ini. Kalau kalian melahirkan, ya susui, ya beri nasi, ya beli sayur gitu. Suapi dulu. Suapi, nah itu. Dan kami di sini sangat berkomitmen bahwa kami tidak minta duit bulanan untuk biaya kantor. Tapi kalau misalnya ada dana masuk APBD, dari APBD katakanlah, itu akan kami gunakan untuk bisnis. Bisnis itulah yang akan menghidupi kami. Bisnis itulah yang akan kami pakai untuk menyerap tenaga kerja. Dan kemandirian. Iya, kami harus mandiri. Namanya pebisnis mah itu. Oke. Nah, jadi kami berharap ya janganlah kami dianaktirikan. Job kami jelas, memberikan PAD. Kalau kami ada duit, tidak mungkin kami makan dewe, masuk penjara kami. Untuk negara kita ya oku ini. Jadi mari tolong saling bantu-membantu, mari saling bekerja sama. Jangan berprasangka negatif terhadap BMG yang baru. Meskipun direktur-direktur sebelumnya barangkali bukanlah orang yang kalian anggap tepat, gitu. Lantas, kalaupun kami tidak bisa dibantu secara finansial, bantulah kami dengan kebijakan yang tegas. Boleh, tidak, boleh, tidak. Jangan sampai boleh, kenyataannya keluarannya, outputnya beda. Itu agak menyulitkan kami. Oke. Terima kasih Kak Azman. Oke. Telah
meluangkan waktu untuk curhat ya. Jadi curhat ini. Iya, curhat mengenai BMG. BMG ini, dan mudah-mudahan ini dapat pemerintah daerah bisa melek mata untuk ya kembali menyuapi BMG dengan semangat dari Kak Azman yang putra daerah yang kembali ke kampung. Demikian kami akhiri pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.